Semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 55. Di awal video ini melihat kedatangan Summon di sana. Bu Seung-hye yang tengah menyuapi suaminya, Baje, dengan datarnya berkata, ya ampun, Mon, kamu sudah pulang. Apa liburanmu menyenangkan? Summon sendiri membalas, ya, aku bersenang-senang. Kalau tidak keberatan, apa aku boleh ikut makan bersama kalian? Bu Seung-hye menimpali. Tentu, silakan duduk. Summon pun duduk di sana, lalu berkata, tolong beri aku yang banyak. Seung-hye, sudah lama sekali aku tidak makan. Melihat tingkahnya, Baje yang kini menandar rasa malunya berkata, woi, maju dulu sana, berduduk. Apa yang kau lakukan sampai bisa berantakan begitu? Summon tersenyum membalas, itu rahasia. Beberapa saat kemudian, setelah menghabiskan begitu banyak makanan, Summon pun bersendawa kenyang. Sekarang aku akhirnya bisa hidup. Baje bertanya, kemana saja kau sampai bisa kelaparan begitu? Summon membalas, ya, aku terlalu banyak bersenang-senang sampai lupa waktu. Mendengar jawabannya, Baje pun menimpali, kau ini benar-benar ya. Berita ini pasti ada hubungannya denganmu kan? Baje pun menunjukkan sebuah berita lewat smartphone-nya. Hingga Summon tersenyum menatap layar handphone itu, berkata, ini aku sudah dengar. Kali ini pasti akan sangat menyenangkan. Ternyata berita itu adalah tim terkuat dari berbagai negara bertarung satu sama lain. Game terbesar Battlefield World Champions League, kejuaraan dunia, di sebuah kanal YouTube di channel Battlefield Official. Sang Ratu yang mana merupakan Presiden Asosiasi Battlefield kini mengumumkan, halo semua pecinta Battlefield di seluruh dunia. Saya adalah presiden dari World Association Battlefield. Saya di sini untuk mengumumkan bahwa kejuaraan dunia tahun ini akan lebih spesial dari tahun-tahun yang sebelumnya. Selain karena ditambahnya dungeon dan monster yang baru. Di luar dari pembatasan yang penting, gunakanlah super power kalian semaksimal mungkin. Festival Battlefield terbesar dengan partisipasi dari 166 negara dimulai sekarang. Pengumuman itu tentunya menuai banyak respon dari kalangan pecinta Battlefield. Beberapa orang bahkan terkejut ketika melihat sosok presiden asosiasi yang sebelumnya belum pernah menunjukkan wajahnya. Bahkan ada orang yang menduga jika dia adalah seorang underworlder. Meski begitu, orang lainnya langsung membantahnya karena kecantikannya. Sementara itu, klub-klub besar di semua negara kini bersiap untuk bersaing memenangkan kejuaraannya. Dari kejuaraan dunia peringkat kelima, New York Bears. Lalu peringkat ketiga, kejuaraan dunia LA Warriors. Hingga peringkat kedua, kejuaraan dunia Berlin Blitz. Dan terakhir, peringkat pertama, kejuaraan dunia Paris Lumiere. Mereka semua merasa jika kali ini mereka akan membawa piala kejuaraannya ke negaranya. Sementara itu, dengan peringkat 162 dari tim Korea, USM berhasil masuki kejuaraan dunia. Di clubhouse-nya, semua playernya kini menonton pengumuman dari Battlefield Asosiasi Dunia. Wah, kita benar-benar akan mengikuti kejuaraan dunia. Di saat mereka menonton pengumumannya, Summon pun muncul menuturkan, kalian baru menonton siaran kejuaraan dunia? Seketika itu juga semua playernya berbalik ke arah Summon. Pemilik klub. Summon menuturkan, kalian semua pasti berpikir kalau tim posisi 5 besar itu kelihatan lemah kan? Di zamanku dulu,
Superhuman di negara kita selalu berada di posisi 5 besar dunia. Namun di saat aku tidak ada, piala kejuaraan dunia dan posisi 5 besar direbut oleh negara lain. Kalau kalian jadi aku, apa kalian bisa menoleransi situasi ini? Kita bukan cuma akan mendapatkan piala itu, kita juga akan merebutnya kembali. Karena tidak ada yang namanya batasan bagiku. Saat itu, Summon telah meningkatkan keseluruhan stat miliknya setelah mendapatkan superpower baru, Soul Resonance, yang diamplify hingga dirinya bisa melampaui batas kemampuan tubuh dirinya. Battlefield World Champions League biasa disebut sebagai kejuaraan dunia, merupakan kompetisi untuk menentukan tim terkuat di antara tim-tim Battlefield di seluruh dunia yang diikutsertakan oleh 166 negara yang terdaftar dalam Liga Battlefield, festival terbesar. Hanya tim teratas di liga masing-masing negara yang mendapatkan kesempatan untuk bersaing di babak penyisihan, dan hanya tim yang memenangkan babak penyisihanlah yang dapat melaju ke final. Itu adalah festival para superhuman, medan perang para bintang, tahta Battlefield, kejuaraan dunia. Kini di Jamsil, Korea Selatan, di sebuah stadion, terlihat Presiden Asosiasi Korea yang tengah mengumumkan beberapa tim yang akan ikut serta dalam kejuaraan dunia Battlefield. Tim pemenang paruh kedua Liga Domestik Battlefield ke-19 di Korea, YSM. Di saat para penonton bersorak di sana, pelatih Gabriel yang melihatnya kini menutup lembar buku miliknya sembari berpikir, aku tidak terkejut. Itu sudah pasti player yang direkrut oleh Semonyo dan tumbuh di bawah bimbingannya. Dan yang terpenting, Semonyo itu sendiri dan juga Pietro Anella tak diragukan lagi. Mereka mampu bersaing dengan top superhuman dunia. Saat ini YSM bukanlah tim yang lemah. Seperti saat aku pertama kali datang, dunia mulai menaruh perhatiannya pada YSM. Sudah pasti mereka akan lolos dari babak penyisihan dan tampil di kejuaraan dunia. Jadi selanjutnya adalah, namun sebelum dirinya biasakan pikirannya, tiba-tiba saja Summon datang menghampirinya sembari menyela memenangkan kejuaraan dunia. Mendengar suaranya, pelatih Gabriel pun berbalik ke arahnya berkata, Anda melembar panjang cuti dengan alasan punya pekerjaan lain yang harus dilakukan selama sisa pertandingan. Apa Anda sudah selesai? Summon membalas, tidak, jalanku masih panjang. Tapi untuk hari seperti ini, tentu saja aku harus datang. Di samping itu, masih ada waktu tersisa sampai babak penyisihan kejuaraan dunia, kan? Namun, pelatih Gabriel nampaknya tidak fokus dengan perkataan Semonyo karena ia dikejutkan ketika menyadari ada yang berbeda dari Summon di hadapannya. Pemilik klub, apa aura ini? Kita mundur ke sebulan yang lalu, di mana saat itu di sebuah lapangan yang lumayan luas di area clubhouse YSM terlihat Summon yang tengah mengobrol dengan Neng Pietro. Di halaman belakang YSM, Neng Pietro menuturkan, kau ingin merenovasi ruang rahasia yang ditinggalkan oleh High Priest kuno untuk tujuan pelatihan. Summon membalas, iya, kalau kita punya cukup waktu dan aura, kita bisa menciptakan pelindung atau semacamnya itu, kan? Jadi bukankah merenovasi ruang yang sudah ada itu akan jadi lebih mudah? Neng Pietro yang merasa malas melakukannya berkata, itu benar-benar tindakan yang tidak berguna. Kau terusnya menggangguku, Semonyo. Summon pun beralasan, apa? Tidak berguna? Kau menyebutku sang penyelamat, kan? Sang penyelamat ini ingin menjadi lebih kuat untuk menyelamatkan dunia. Tapi, lakukan itu saja. Kau tidak bisa? Melihat tingkahnya, Neng Pietro berkata, aku teringat dengan seseorang yang pernah mengatakan hal yang sama sepertimu. Summon yang penasaran pun bertanya, siapa? Neng Pietro menimpali, si Kaisar.
Tentunya, perkataan Neng Pietro membuat Semonyo semakin jengkel dengannya. Bahkan ia pun menepuk-nepuk kepala Neng Pietro sembari menuturkan, kamu menyamakanku dengan si psikopat gila bertarung itu. Neng Pietro langsung menyangkalnya. Bukannya itu benar, maniak perang. Semon pun yang tak bisa menyangkalnya sempat terdiam. Lalu semakin ngotot. Pokoknya buatan ruanganku sendiri juga. Neng Pietro menutup telinganya sembari menuturkan, butuh magic stone dalam jumlah besar untuk membuatnya. Dari mana aku bisa mendapatkan magic stone sebanyak itu? Mendengar alasannya, Semon pun menunjukkan magic stone di dalam tasnya sembari membalas, magic stone, aku sudah menduganya. Jadi aku sudah mendapatkannya dari ratu. Melihat jumlah magic stone di dalam tasnya, Neng Pietro menimpali, dasar bodoh. Apa yang bisa kau lakukan dengan ini? Ini bahkan hampir tidak cukup untuk membuat return stone yang bisa membuat bergerak, kata Rua. Namun, sebelum Neng Pietro menyelesaikan kalimatnya, Semon yang telah memanggil sebuah helikopter yang membawa beberapa magic stone di bawahnya langsung menyelanya. Shh, dengar, karena itulah aku sudah meminta semua yang dia punya. Dan pakai magic stone yang ada dalam tasku ini untuk memodif motorku ya. Zero back, 0.1 prototype, 1.000.000 tenaga, kuda, ramah lingkungan. Neng Pietro yang tak habis pikir dengan tingkah Semonyo seketika berpikir, ratu, bagaimana bisa klien kami menjadi alat dari orang ini? Dengan begitu, Neng Pietro yang tak lagi punya alasan untuk menolaknya dengan kesalnya berkata, bawa kemari motormu itu. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Semonyo menyambut kedatangan Bajie di sana, di clubhouse miliknya. Oh, kau di sini, Bajie. Bajie pun melangkah mendekat menuturkan, Semon, clubhouse ini sudah banyak berubah. Ya, sejak direnovasi, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Dan penuh kebanggaan, Semonyo membalas, tenaga, tidak, aku sudah menghabiskan banyak uang. Sekarang, ayo kita masuk dan mengobrol di dalam. Sesaat kemudian, di kantor Semon, Bajie menuturkan, lawan kalian di babak penyisihan kejuaraan dunia telah diputuskan. Semon pun yang penasaran bertanya, siapa itu? Bajie melanjutkan, tim Jepang host Shooting Star. Tim itu punya es bernama Kagari Hikari yang memiliki superpower bernama Spark. Peringkat dunia pribadinya berada di top 20. Jadi dia adalah player yang mendapat cukup banyak perhatian. Mendengar hal itu, Semon pun sempat terdiam lalu membalas, omong-omong, berapa peringkat dunia Jepang? Bukannya Korea itu di peringkat ke 162? Dengan riang gembira, Bajie menimpali, hei Mon, kita sudah bukan peringkat ke 162 lagi. Kita menang IMAX melawan Inggris. Sekarang kita di posisi 148. Meski awalnya Semon berharap jika peringkatnya telah naik lumayan jauh, namun harapannya langsung turun ketika mendengar hal itu. Apa yang bisa dibanggakan dari itu? Kayak udah nyampe peringkat 4 aja. Bajie berkata, peringkat tidak bisa dilompati sejauh itu. Kemudian Semonnya bertanya, jadi berapa peringkat Jepang? Bajie yang gugup membalas, itu ke 27. Tentunya perkataan Bajie membuat Semon naik darah. Bahkan terkejut bukan main. Apa katamu? Padahal kita tinggal di lingkungan yang sama. Tapi kenapa perbedaannya bisa sampai sejauh itu? Gimana cara mereka mengukur peringkatnya? Bajie menjelaskan, ya, itu berdasarkan tingkat kemenangan di A-Match, jumlah superhuman berperingkat tinggi, jumlah tim kuat yang dimiliki, dan performa di kejuaraan dunia. Jepang bahkan menempati posisi kedua di kejuaraan dunia beberapa tahun lalu. Di saat negara kita tengah. Semon yang mengerti maksudnya menyela. Maksud bukalah di babak pendahuluan kan? Bajie melanjutkan,
Iya, kita terlambat dalam mengadopsi Battlefield karena adanya regulasi nasional. Jadi, kita tidak bisa menghentikan keluarnya Superhuman yang kuat. Untungnya, Jin Tae-hyung Lim, bukan, maksudku, Presiden Asosiasi, berhasil untuk menyimpan beberapa orang. Tapi meski begitu, mereka tidak mampu beradaptasi lalu pensiun. Mendengar semua hal itu, Semon pun berkata, jadi kita sekarang di peringkat 148. Bajie membalas, iya, posisi 148. Semon melanjutkan, lebih baik mati saja. Ngomong-ngomong, peringkat berapa yang bisa kita capai kalau kita berhasil memenangkan kejuaraan dunia? Tentunya, Bajie kebingungan dengan maksudnya. Semon menekankan, ya, aku harus memenangkannya. Saat kemudian, Semon pun membawa Bajie ke halaman belakang clubhouse YSM. Hingga Bajie yang merasa kebingungan pun bertanya, setelah bilang kalau kau harus menang, kenapa kau malah membawaku ke lahan kosong ini? Semon pun menunjukkan sebuah red turnstone sembari membalas, lihat ini, akan kutunjukkan padamu apa yang sedang aku kerjakan saat ini. Bajie pun mendekat ke arah red turnstone-nya, melihatnya, lalu menimpali red turnstone. Tapi warnanya belum pernah kulihat sebelumnya. Oh, apa High Priest yang membuatnya? Tapi aku masih skeptis. Semon pun berkata, benar, ini buatan High Priest. Coba dipegang saja. Dan di saat Bajie memegang red turnstone-nya, mereka berdua berteleportasi ke subspace training ground yang diciptakan oleh High Priest. Namun, baru saja mereka tiba, Bajie langsung berlutut, tak kuat menahan tekanan gravitasi di sana. Hei, Mon, apa-apaan ini? Semon sendiri yang berjalan dengan santainya, yang juga telah mengeluarkan senjata tombaknya, melangkah menjauh, menuturkan, gravitasi di sini 10 kali lipat lebih kuat, dan dungeon ini terus-menerus menguras aura kita. Hati-hati, kalau kau sampai kehilangan fokus, auramu akan terkuras dan kau akan pingsan. Sembari berusaha mempertahankan auranya, Bajie yang masih merasa aneh pun membalas, apa? Namun Semon tak memedulikannya karena ia langsung memunculkan sebuah bayangan dirinya dan berkata, alasan kenapa aku harus menang akan kutunjukkan itu padamu sekarang. Setelah mengatakan itu, Semon pun langsung bergerak dan bertarung melawan bayangnya sendiri. Sebuah pertarungan yang sangat intens antara keduanya, hingga Bajie sama sekali tak bisa mengedipkan matanya. Dan dengan superpower barunya, Soul Resonance, yang dapat melampaui batas kemampuan tubuh, Semon pun mengalahkan bayangan dirinya. Video ini pun diakhiri dengan Semonyo yang telah bertambah kuat berkata, 1 bulan menuju kejuaraan dunia, aku akan melampaui batasan umat manusia. Stat Semonyop sendiri kini telah mencapai perubahan yang sangat signifikan dari sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.